Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Nur Hafiz, NIM 182111296, kelas Hukum Ekonomi Syariah 6I. Guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bantuan Hukum, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, karya Haji Bambang Sugono SH.MS dan Aris Haryanto SH. Langsung masuk ke pembahasan, yakni identitas buku. Nama penulis Haji Bambang Sugono SH.MS dan Aris Haryanto SH. Tahun terbit 2009. Cetakan ketiga, penerbit Mandar Maju. Jumlah halaman 221 halaman. Harga buku Rp40.000 serta nomor ISBN 978 979 538 079 5. Langsung saja, yang selanjutnya adalah profil penulis. Yang pertama, Haji Bambang Sugono SH.MS. Penulis adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 1987 dan melanjutkan S2 di program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya tahun 1992. Pengalaman mengajar dilakukan di beberapa perguruan tinggi, antara lain Universitas Muh Soraji Jember, Unmuh Jember, dan program non-reguler Unios Surabaya. Penulis juga memiliki pengalaman aktif di lembaga swadaya masyarakat sebagai Direktur Lembaga Pengajian Sosial dan Pembangunan dan menjadi Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember periode 1999 sampai 2004. Yang kedua, Aris Haryanto SH. Penulis adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 1992 dan melanjutkan S2 di program Pasca Sarjana Universitas Jember 2008 dan melanjutkan S3 di Universitas Brawijaya Malang dan lulus tahun 2013. Pengalaman mengajar dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai dosen tetap dan menjabat sebagai lektor. Yang selanjutnya, sinopsis. Bantuan hukum itu adalah setiap orang yang paling asasi dan dijamin oleh perundang-undangan di Indonesia. Secara faktual, kegiatan bantuan hukum saat ini telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana digariskan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Intensitas dan dinamika perubahan dalam upaya untuk menyusun suatu tatanan kehidupan yang baru di Indonesia melalui demokrasi dan pembangunan di Indonesia tidak akan bersentuhan dengan dunia hukum. Dalam konteks yang demikian, hukum dapat dijadikan sebagai sandaran kerangka untuk mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat. Sejalan dengan itu, kegiatan bantuan hukum sebagai salah satu sarana untuk penegakan hak asasi manusia atau HAM yang khususnya ditujukan kepada masyarakat miskin dan yang masyarakat buta hukum tampak semakin dibutuhkan di kehidupan masyarakat saat ini. Suatu kecenderungan yang sungguh menggembirakan dalam suasana dinamika political will dan political action. Pemerintah tampak semakin menaruh perhatian yang semakin besar terhadap pembangunan serta penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Berangkat dari kerangka itu, problematika yang muncul di seputar bantuan hukum dan HAM dalam kenyataannya bukanlah perkara yang gampang dipecahkan. Buku ini menyajikan kepada Anda beberapa uraian singkat dalam menjawab problematika di seputar bantuan hukum dan HAM, yang mudah-mudahan saja akan menjadi pilihan Anda dalam kerangka kajian hukum dan HAM. Selanjutnya, masuk ke daftar isi yang meliputi kata pengantar cetakan kedua, kata pengantar cetakan ketiga, daftar isi. Yang selanjutnya, bab 1, keberadaan bantuan hukum di Indonesia, meliputi pendahuluan, pengertian bantuan hukum, selintas sejarah bantuan hukum di Indonesia. Yang bab 2, konsep bantuan hukum,
meliputi 1. Bantuan hukum dan 2. Konsep hukum. Yang kedua, konsep bantuan hukum dan perkembangannya. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan bantuan hukum yang meliputi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Yang kedua, konversi buku. Yang ketiga, pernyataan bersama Ketua Mahkamah Agung serta Paskop-Kamtib dan Kapolri. Yang selanjutnya, instruksi Kop-Kamtib. Yang selanjutnya, keputusan Menteri Kehakiman dan UU Nomor 8 Tahun 1981. Yang selanjutnya, bab ketiga, pemikiran spekulatif teoritik tentang bantuan hukum dan pembangunan, yang meliputi pemikiran spekulasi teoritik. Yang kedua, perlindungan dan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Masuk ke bab 4, terdapat konsepsi hak asasi manusia. Yang pertama, selayang pandang mengenai hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Selanjutnya, pembagian kelompok hak asasi manusia. Yang keempat, hak asasi manusia menurut UUD 1945. Yang kelima, Undang-Undang Organik. Selanjutnya, masuk bab 5 mengenai potret hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Meliputi degradasi dan keberpihakan hukum, strategi dua muka, sekilas wajah hak asasi manusia, situasi dan kondisi perburuan kelabu, posisi buruh wanita. Yang selanjutnya, bab 6, bantuan hukum dan penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, bantuan hukum sebagai gerakan pemberdayaan. Yang kedua, membangun hak asasi manusia via Positiva. Yang ketiga, menimbang Komite Nasional Hak Asasi Manusia. Yang keempat, mekanisme penegakan hak asasi manusia. Yang terakhir, terdapat lampiran-lampiran. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1923 tentang Komisi Nasional Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia. Yang selanjutnya, masuk kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan dari buku ini adalah bahasanya mudah dipahami, cover buku menarik dan simpel, pembahasannya sangat lengkap sekali disajikan dalam bentuk ringkas sehingga pembaca mudah memahami, dan buku ini lengkap dengan undang-undang yang mengatur pelaksanaan bantuan hukum dan hak asasi manusia. Akan tetapi di sini terdapat kekurangan dalam buku ini, yakni pembahasan yang disajikan dalam bab yang masih belum urut sehingga membingungkan pembaca. Sekian review buku yang berjudul tentang Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia karya Haji Bambang Sunggono SHMS dan Aris Haryanto SH. Apabila ada salah kata dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.